Jumpa lagi bersama saya Mas Tova. Di video kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman ya, baik itu teman-teman yang baru mulai jualan online ataupun khususnya teman-teman yang sudah jalan jualan online-nya. Nah, hal terpenting teman-teman setelah teman-teman itu bisa jualan online, menghasilkan omset ya, di situ adalah bagaimana teman-teman ngatur keuangan ya. Omset segede apapun, kalau teman-teman nggak pinter ngatur uangnya, maka uang itu akan habis. Secara hitungan, omsetnya gede, akan tetapi kenyataannya uangnya nggak ada. Itu banyak terjadi di teman-teman, di murid-murid saya yang di situ memang dia tidak mau dan tidak mau untuk bahkan tidak tahu atau tidak mampu untuk mengatur uang hasil jualan online. Nah, dari situ saya memberikan tips ini ya, yaitu sebuah cara goblok gitu ya. Jadi saya bukan ahli keuangan, namun ini cara goblok ketika teman-teman itu ngatur keuangannya sendiri. Artinya ini berguna buat teman-teman yang memang masih dalam tahap jualan yang diatur oleh sendiri ya, oleh teman-teman sendiri. Namun kalau teman-teman sudah skalanya adalah perusahaan, sudah perusahaan bersistem, ini tidak ada gunanya buat teman-teman ya. Maka dari itu, teman-teman, khususnya teman-teman yang masih semua dikerjakan sendiri, cara goblok ngatur uangnya seperti yang akan saya sampaikan ini. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama sebelum kita membahas caranya, itu teman-teman harus tahu tiga syarat ya, bisnis agar sustainable atau terus tumbuh dan berkembang, terus berkelanjutan. Syarat yang pertama itu harus ada produk baru. Maka teman-teman harus punya anggaran untuk launching produk baru. Kemudian harus ada pangsa pasar baru. Nah, pangsa pasar baru ini teman-teman harus konsisten dalam beriklan, ya. Maka akan terus mendapatkan pangsa pasar baru. Kemudian yang ketiga harus ada repeat order. Nah, ini tidak berlaku untuk produk digital, gitu ya, di situ. Makanya ini teman-teman gunakan untuk khususnya yang jualan produk fisik, fashion, skincare, dan seterusnya. Yang teman-teman mulainya adalah diatur sendiri semua. Ya, ini tidak istilahnya tips ini tidak ada gunanya ketika teman-teman itu sudah punya perusahaan ya. Gitu. Ini untuk menuju ke tahap selanjutnya membangun perusahaan teman-teman. Ini ngatur keuangan cara gobloknya seperti ini. Teman-teman harus tiga tahu syarat ini. Kemudian cara gobloknya untuk ngatur uang hasil jualan online agar terus berkembang bagaimana? Yang pertama tipsnya adalah buat target omset minimal 100 juta per bulan. Ya, di sini target omset minimal 100 juta per bulan. Dan teman-teman harus siapin budget marketing awal minimalnya adalah 25%, yaitu 25 juta. Itu saran saya, gitu ya. Kalau belum dilakukan, mulai dilakukan. Plotkan dulu, siapkan dulu rekening tersendiri untuk budget marketing, ya. Budget marketing awal. Kemudian jangan taruh uang di satu rekening. Siapin 7 rekening. Ya, nanti fungsinya untuk apa kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian paham kebutuhan pokok usaha ya atau bisnis, yaitu butuh restock, butuh launching produk baru, butuh margin ya atau keuntungan atau profit, butuh budget marketing, butuh pengelola, butuh eh, yang mikirin usaha gitu ya, pengelola itu. Kalau itu masih dilakukan oleh teman-teman ya tentunya ini penghargaan buat teman-teman gitu ya. Sebagai pengelolanya yang mikirin usahanya, kemudian gaji karyawan, kemudian operasional gitu ya. Di situ. Itu adalah kebutuhan pokok usaha agar terus berjalan. Kemudian setelah teman-teman itu paham kebutuhan pokok usaha agar terus berjalan, atur uang hasil jualan ke dalam 7 rekening. Ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang kelima, disiplin dalam penggunaan uang sesuai kebutuhan, prioritas utama. Jadi semua penting misalnya, tapi yang lebih penting yang mendesak itu yang diutamakan.
Kalau bisa tahan. Nah, di sini tips keenamnya jangan sampai tidak ada uang cash di teman-teman. Khususnya kaitannya sama bisnis teman-teman. Jangan sampai kosong uang cashnya. Ya, tahan uang itu kecuali memang untuk kebutuhan urgent, kebutuhan prioritas utama gitu ya. Berdasarkan prioritas utama atau kebutuhan benar-benar yang kalau tidak dikeluarkan, maka bisnis akan berhenti ya. Kalau bisa ditahan, tahan ya. Bagaimana bisnis itu secara konsep memindahkan sebanyak mungkin uang customer ya, uang customer teman-teman ya, dengan upselling, cross-selling juga ya. Kemudian mengeluarkannya itu teman-teman harus ada tidak mengeluarkan uang secara bersamaan. Nah, bisnis itu teman-teman tidak ubahnya sebuah bank ya. Di mana misalnya nih ada bank BCA. Kalau hari ini semua nasabahnya ngambil duit semua di hari yang sama, yakin BCA pasti bangkrut. Nah, begitu juga usaha teman-teman. Ketika teman-teman itu uang cashnya dikeluarin semua, walaupun banyak stok barang, teman-teman juga sama. Pasti cepat atau lambat akan bangkrut. Kenapa? Karena butuh budget marketing yang dimana itu uang cash. Butuh operasional di situ juga uang cash. Butuh gaji karyawan di situ juga uang cash. Butuh bayar restock atau produksi lagi juga uang cash. Ya, jangan sampai eh, dalam waktu bersamaan teman-teman itu mengeluarkan uang. Ya, apalagi sampai nguras uang cashnya habis. Itu catatan penting. Kemudian langkah yang harus dilakukan adalah setiap uang masuk ya hasil ingat di sini adalah kalau teman-teman misalnya jualan di Shopee yang sudah jadi saldo yang bisa ditarik artinya tidak ada biaya admin di situ sudah dipotong biaya admin sudah bersih ya dari pihak Shopee-nya. Kalau teman-teman jualan di TikTok Shop itu sudah jadi saldo yang siap ditarik. Itu yang teman-teman atur. Karena apa? Kalau uang yang kalau omset yang baru barangnya dikirim itu bisa saja retur. Walaupun itu transfer bisa saja nggak sampai sehingga uangnya bisa direfund, dikembalikan. Yang teman-teman harus atur adalah uang yang sudah masuk ke kantong teman-teman gitu loh. Di situ ya, catatan pentingnya di situ. Nah, di sini saya menganjurkan ada 7 rekening ya. Ada 7 rekening, di mana yang pertama adalah rekening untuk restock. Biasanya atau umumnya saya membagi itu 40% untuk produksi lagi, untuk pengadaan stok lagi. Kemudian untuk R&D, R&D itu maksudnya untuk launching produk baru, untuk memenuhi harus ada pangsa pasar baru. Maksud saya harus ada produk baru, gitu ya. Kemudian margin, ya. Jadi setiap omset yang masuk, ya, itu sisihkan 10%. Ini yang bisa teman-teman gunakan secara pribadi ya. Untuk uang yang lain ya, itu jangan dipakai karena fungsinya beda gitu loh. Nah, ini kenapa alasannya teman-teman kalau mengelola keuangan sendiri, teman-teman jangan ditaruh di satu rekening. Kalau ditaruh di satu rekening, ya tentunya teman-teman misalnya nih yang sudah punya anak, ya anak butuh apa, teman-teman keluarin seenaknya aja. Ada teman datang ngeluh atau saudara datang ngeluh butuh uang, teman-teman keluarin aja uangnya. Tidak terkontrol kalau tidak dibagi dalam 7 rekening sesuai fungsi. Kalau teman-teman misalnya ini marginnya mau mau dipakai apapun itu it's okay, tidak akan mengganggu usaha teman-teman gitu loh. Itu maksud dari pembagian hasil ini. Pembagian uang hasil jualan ini gitu ya. Kemudian budget marketing 25%. Mungkin di antara teman-teman ada yang mikir kok gede banget 25%. Nah, budget marketing itu tidak hanya untuk iklan saja ya. Di situ bisa untuk pembuatan konten, kedepannya kalau terakumulasi untuk endorse ya, dan sebagian kecilnya juga untuk iklan bagaimana secara konsisten agar budget iklan atau budget marketing ini tidak akan pernah habis. Karena marketing ini jantung usaha teman-teman. Ketika marketingnya mati, jantungnya mati, ya pasti bangkrut teman-teman. Ya, itu diperhatikan. Kemudian untuk pengelola yang mikirin usaha, entah nanti teman-teman itu diserahkan ke orang lain yang dipercaya ya untuk mengelola usahanya atau dikelola sendiri, kasih 3%.
ya di situ. Kalau teman-teman sendiri yang ngelola misalnya ini dikasih istrinya 3%, ya. Kalau omsetnya 1 miliar 30 juta, pasti istri makin sayang tuh, ya di situ. Kemudian untuk gaji karyawan kita sisihkan 7% rekening sendiri, operasional 5% rekening sendiri. Dengan pembagian rekening ini teman-teman mudah mendelegasikan, penggunaannya juga teratur gitu. Itu kalau teman-teman catatannya adalah ini mulainya dari diri teman-teman sendiri, semua dikelola sendiri ya di situ. Kalau sudah jadi sebuah perusahaan, teman-teman nggak butuh ini, gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus mencatat sebagai contohnya ya. Di sini saya, nah ini dengan target. Jadi tadi sebelum teman-teman itu memulai cara ini, teman-teman harus nyiapin budget marketingnya dulu, disiapin di rekening terpisah, ya. Di situ setiap teman-teman itu uang masuk, ya, narik saldo dari Shopee, dari TikTok Shop, atau dari jualan melalui landing page, teman-teman harus bagi uangnya. Misalnya nih, eh, saya jualan di TikTok Shop dan Shopee misalnya di sini ya. Di sini tanggal 1 Juli saya narik 20 juta. Langsung saya bagi ke rekening restock 8 juta, ke marketing 25% 5 juta, pengelola saya sendiri, pengelolanya 600.000, karyawan 1,4, operasional 5%, kemudian untuk launching produk baru atau R&D 2 juta, untuk margin. Jadi setiap omset yang masuk itu kita sisihkan untuk margin gitu loh. Untuk keuntungan kita gitu loh. Nah, ini yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi seenak teman-teman gitu loh. Termasuk misalnya teman-teman mau bangun rumah, jangan terus mengorbankan semua usaha teman-teman. Ya, akumulasi dari sini kalau memang cukup, ya silakan. Mau beli mobil kalau memang cukup akumulasinya ya silakan. Gitu loh. Tapi kalau belum cukup, teman-teman memaksakan diri gitu ya, ya tentunya teman-teman akan berhenti usahanya karena tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Nah, ini misalnya terakumulasi sehingga teman-teman dalam 1 bulan itu teman-teman nerima duit berapa dari jualan online itu kelihatan gitu loh. Yang dihitung omset itu ya ini gitu loh, omset real gitu. Uang yang sudah duit yang sudah masuk ke teman-teman. Tinggal dikurangi biaya, maka ketemulah laba atau rugi dalam 1 bulan. Itulah cara goblok ngatur keuangan. Nah, kemudian ketika teman-teman misalnya mencatat bayar iklan gitu ya, pengeluaran iklan. Nah, di sini saya contohin juga ya untuk TikTok. Nah, ini dalam 1 bulan itu 31 juta. Sehingga apa? Kalau dikurangi budget marketing itu masih sisa banyak ya, 73 juta ya. Misalnya kita kurangi ya, 73 juta dikurangi 31. Maka akan masih ada budget marketing 42 juta untuk iklan berikutnya. Semua diakumulasi lah, saldonya ini laporannya diakumulasi. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami ini dan semoga tips atau cara ini bisa membantu teman-teman ngatur keuangan. Saya menyebutnya ngatur keuangan dengan cara goblok ya. Kalau teman-teman memang semua masih dihandle sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar. Ya, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tips jualan online, tips bagaimana step by step Meta Ads, TikTok Ads, dan Sipas Shopee. Di channel saya 100% gratis dan saya susun sedemikian rupa secara detail. Teman-teman tidak perlu ngeluarin uang untuk belajar. Dan saya sediakan ruang konsultasi gratis di grup Telegram dan WA hanya dengan traktir 2 gelas kopi yaitu 100.000 rupiah. Teman-teman bisa konsultasi setiap hari selamanya. Oke? Kalau teman-teman misalnya pengen lebih cepat menguasai atau ada masalah di iklannya ya, terutama di digital marketingnya, teman-teman juga bisa uh, private one on one ya, di mana satu-satunya private one on one termurah sedunia bisa dikatakan yang saya uh, kasih gitu ya, di mana tidak ada peserta lain, waktunya fleksibel, menyesuaikan waktu teman-teman dan seterusnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat sekali lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap bersama saya, Mas Tova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.